Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. ثم قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. Yang sama kita hormati, kita muliakan Bapak Isjuki, Bapak Yusuf Barus beserta seluruh keluarga besar kantor Kementerian Agama Kabupaten Sabda Merauke. Semoga Allah memuliakan kita semua. Mohon izin, mungkin tidak terlalu lama saya bertausiah hari ini karena dua hal. Yang pertama, ini sudah selesai sholat zuhur. Biasanya kalau bulan Ramadan habis sholat zuhur ini lebih enak ambil bantal tidur. Yang kedua, kenapa tidak lama? Karena guru saya berpesan, ceramah yang panjang itu bukan dilihat dari berapa lama jarum jam berjalan, tapi ceramah yang panjang itu dari lihatlah situasi duduknya jamaah. Kalau kaki jamaah sudah ganti posisi duduk 3 kali, maka berhentilah ceramah, karena jamaah lebih memikirkan asal uratnya daripada ceramah. Tapi mudah-mudahan walaupun singkat, di bulan yang berkah ini mudah-mudahan Allah memberkahi pertemuan kita. Karena Ramadan ini luar biasa, Pak. Kenapa luar biasa? Biasa orang tak pernah megang Al-Quran, ketika masuk Ramadan seolah-olah paling cinta dengan Al-Quran. Biasa orang tak pernah sedekah, ketika masuk Ramadan seolah-olah jadi ahli sedekah. Biasa nggak pernah ke masjid, ketika masuk Ramadan begitu rajin ke masjid, walaupun lebih lama tidurnya daripada sholatnya di masjid. Tidak masalah, yang penting apapun yang kita lakukan penuh dengan keikhlasan. Karena bukan apa, ya Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan, berhati-hatilah kalian dengan dua perangkap syaitan, karena syaitan akan menjebak manusia itu kepada kesesatan agar bisa menemani mereka di dalam api neraka. Yang pertama, manusia itu akan dijebak dengan maksiat. Manusia itu dijebak dengan maksiat. Maksiat akan dijadikan indah dalam pandangan matanya. Ada orang yang dijebak dengan judi, sehingga setiap hari main judi saja. Dan judi itu indah dalam pandangan mata, sampai dia tua, sampai dia mati disebutkan dengan judi. Ada yang dijebak dengan khamar, sehingga bermabuk-mabukan. Setiap hari kalau nggak jumpa minuman keras, nggak berjumpa dengan khamar, maka terasa kurang hidupnya. Dijebak dengan khamar. Ada yang dijebak dengan wanita yang cantik. Ini ujian yang berat. Terlebih kalau lihat istri tetangga, wah, lihat istri sendiri, wah, ini berat. Ya, apalagi rumput tetangga lebih hijau daripada rumput di rumah, ini berat. Mohon maaf, mohon izin lahir batin. Kadang-kadang kita sebagai seorang suami selalu membandingkan istri kita dengan istri orang lain. Begitu juga dengan istri. Kadang-kadang istri itu sering membandingkan suami dia dengan suami orang lain. Kadang-kadang ada perempuan begitu, pantang itu laki-laki ganteng sedikit kan, itu laki-laki ganteng, lalu dia bandingkan dengan suami. Ih, bapak tuh gantengnya, udah mancung, putih, kaya, udah haji, kual. Bahagianya lah istrinya, ya Allah, suaminya udah hitam, pelit. Maaf ya, Pak, saya pun hitam juga. Udah hitam, jelek, susah, miskin. Saya sering bilang padahal lebih baik punya suami yang jelek tapi dia setia dunia akhirat. Dia mampu jadi imam dalam rumah tangga daripada punya suami yang ganteng tapi selingkuhannya di mana-mana. Itu ibu-ibu yang bilang iya itu karena suaminya jelek saja. Jadi saya sering ceramah menyampaikan begitu. Sampai kadang saya lihat ada ibu-ibu sambil bersandar di dinding merengut. Siap doa saya datang, ibu kenapa merengut aja? Itulah masalahnya Ustaz, suami udah jelek tetap selingkuh. Jadi ada yang diuji dengan maksiat.
diuji dengan maksiat. Banyak jenis maksiat ini. Punya harta tidak mau berbagi, punya gaji tidak mau mengeluarkan zakat. Itu salah satu bentuk dari dia tidak bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Maaf izin Pak, mohon maaf. Ada orang diberikan Allah rezeki, ada orang diberikan Allah pekerjaan. Dia menyadari atau tidak sebahagian dari hasil yang dia punya ada hak orang lain. Yang ketika itu diambil pada dirinya, percayalah dia tidak menjadi miskin, tapi Allah menambahkan keberkahan dalam hartanya itu. Saya sering katakan, jangan pernah mengeluh dengan rezeki, karena rezeki itu ukurannya ukuran Allah, takarannya Allah, bukan takaran kita manusia. Maaf ya, ada yang pegawai negeri tapi kemana-mana cuma naik kereta, ada yang masih honor tapi bisa beli mobil, karena rezekinya Allah yang atur. Coba bayangin ke begini, kucing itu hidupnya di darat, kucing itu hidupnya di darat, makanannya ikan itu berenang. Kucing nggak bisa berenang, tapi Allah cukupkan rezekinya. Cicak itu merayap, makanannya rayap apa? Yang bisa terbang. Ya, cicak nggak bisa terbang, tapi Allah cukupkan rezekinya. Maka jangan pernah mengeluh tentang rezeki, karena ketika Allah kasih engkau rezeki yang sedikit, kau tak pandai bersyukur, akhirnya tidak mungkin Allah percaya menitipkan harta yang banyak kepada. Ketika kita ikhlas niatkan, ya Allah dengan hartaku keluarkan zakat. Mudah-mudahan dengan zakat ini menambah keberkahan dalam harta ini. Menambah keberkahan. Kalau tidak kau tambahkan harta makin banyak, setidaknya kau titipkan kami hidup yang sehat, rumah tangga yang rukun. Itu indah. Ya Allah mudah-mudahan dengan harta ini kami bersedekah. Andai kami dalam keadaan sakit, mudah-mudahan sedekah kami, infak kami menjadi salah satu sebab kau sehatkan kami dari penyakit-penyakit kami. Ya Allah, mudah-mudahan dengan sedekah kami, dengan zakat kami, ya Allah, andai kami punya masalah dalam keluarga, kami ada masalah dalam rumah tangga, Engkau mudahkan permasalahan rumah tangga kami. Ya Allah, andai kami sedekah, kami infak, jadikan sedekah dan infak kami ini menjadi salah satu sebab kami mencintai Engkau dan Engkau pun mencintai kami. Niatkan yang baik. Jangan pernah pesimis dengan rezeki. Pak, izin saya bukan mengajari. Ingat kisah Maryam, Pak. Kisah Maryam ketika baru melahirkan Nabi Isa alaihissalam, Maryam itu bersandar di pohon kurma. Ketika dia bersandar di pohon kurma, kemudian Maryam terasa lapar, perutnya lapar, dia ingin makan, gak ada yang mau dimakan, tapi dia bersandar di pohon kurma. Tahulah pohon kurma begitu besar, batangnya lebih besar dari batang pohon kelapa. Ada ikhtilaf para ulama. Ada yang mengatakan Jibril yang menyuruhnya, tapi ada yang mengatakan Isa yang menyuruhnya. Tapi siapapun yang menyuruh Allah a'lam. Tapi ada yang menyuruhnya antara Jibril ataupun Nabi Isa. Apa dikatakan? Goncangkan ya Maryam pohon kurma itu, maka Allah akan menjatuhkan kurma untukmu. Apakah mungkin, kata Maryam, sedangkan dia baru siap melahirkan, selemah-lemahnya perempuan itu baru siap melahirkan, tapi dengan izinnya Allah, dia percaya dengan iman, digoncangkannya pohon kurma, jatuhlah kurma-kurma itu yang bisa dimakan. Artinya apa? Haknya kita, kewajiban kita itu bekerjanya, berusahanya. Masalah rezeki itu sudah urusan Allah. Kewajiban kita ini berusaha, masalah rezeki itu ukuran Allah. Ada orang, maaf nih, daftar kerja berulang-ulang kali nggak lulus-lulus, bukan karena Allah nggak sayang, Allah tidak izinkan dia bekerja di situ. Ada lumbung rezeki dari yang lain. Saya Pak 2 kali Pak daftar perkebunan, jadi karyawan kebun. Alhamdulillah, dua-duanya ditolak. Gajinya besar pada saat itu 1.600.000 satu bulan di perkebunan itu. Tapi Allah berkata lain. Kenapa? 10 tahun kemudian, tepatnya beberapa tahun belakangan ini, alhamdulillah saya diberikan amanah untuk berceramah sebulan 2 kali di perkebunan itu, yang honornya lebih besar dari 1.600.000. Begitu cara Allah ngasih rezeki. Ya, jangan mentang-mentang ikut ujian pegawai negeri nggak lulus-lulus, daftar kuah nggak lulus-lulus, ya pesimis hidupnya. Rezeki itu bukan dari situ Pak. Lebih baik engkau hidup sederhana, tapi kesederhanaanmu membuat engkau dekat kepada Allah, daripada engkau kaya tapi kekayaanmu membuat engkau jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, yang pertama Allah akan menguji manusia dengan maksiat. Bapak Ibu, keluarga besar kemenat yang dimuliakan Allah. Yang kedua, Allah uji manusia pertama dengan maksiat. Ada yang tidak terjebak, diuji dengan judi, dia tidak main judi, dijudi dengan khamr,
khamar, dia tidak meminum khamar, diuji dengan wanita cantik, dia tidak tergoda karena istrinya di rumah lebih cantik, digoda dengan laki-laki yang ganteng, dia tidak tergoda karena dia wanita yang salehah, digoda dengan kemaksiatan, dia tidak tergoda. Maka setan menjebak manusia dengan cara yang kedua. Bagaimana? Dijadikannya dia orang yang ahli ibadah, dijadikannya dia orang yang ahli ibadah, lalu kemudian dia sombong dengan amal ibadah yang pernah dia lakukan. Dijadikannya dia orang yang ahli ibadah, sholatnya tiap hari ke masjid, sedekahnya banyak, zakatnya banyak, dia haji berulang-ulang kali. Kemudian setan bisikan kepadanya, kau tuh lebih soleh dari si fulan tuh jarang ke masjid, kau tuh lebih baik daripada si fulan tuh jarang sedekah. Lalu timbullah sifat sombong di dalam dirinya. Percayalah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika ada orang yang kaya kemudian ia sombong dengan harta kekayaannya, padahal kekayaan itu bisa dilihat dengan kasat mata, Allah begitu marah dan Allah murka. Itulah kisah bagaimana Allah memasukkan Qarun beserta harta-hartanya ke dalam tanah. Karena apa? Karena kesombongannya padahal dia kaya. Ada orang yang punya jabatan, kemudian dengan jabatannya dia sombong, Allah marah, Allah murka. Itu yang Allah contohkan bagaimana Fir'aun ditenggelamkan Allah di Laut Merah. Tapi ada yang lebih Allah marah daripada itu, ada yang Allah lebih murka daripada itu. Siapa? Orang yang sombong dengan amal ibadah yang mereka lakukan. Sombong dengan amal ibadah, seolah-olah dialah panitia surga, dialah yang masuk surga, lainnya masuk neraka. Seolah-olah dialah yang layak masuk surga, yang lain masuk neraka. Bapak Ibu percayalah saya katakan, kalau hari ini kita dihormati orang, kalau hari ini kita dimuliakan orang, kalau hari ini kita begitu dihargai orang, demi Allah, bukan karena kita tidak punya dosa dan salah, tapi karena Allah masih menutup salah dan dosa kita dari pandangan orang lain. Kalau Allah mau buka kejelekan dan keburukan kita, sangat banyak keburukan kita, sangat banyak aib kita. Maka sering saya katakan, berdoalah kepada Allah apa yang engkau doakan. Ya Allah, andai hari ini kami jauh dari ya Allah, dekatkan. Andai kami sudah dekat, ya Allah, istiqomahkan kami. Istiqomahkan bukan sampai hari ini saja, tapi sampai nanti ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan apapun yang Allah berikan kepada kita, bukan ukurannya banyak atau sedikit, bukan ukurannya besar atau kecil, tapi ketika kita bisa bersyukur atas segala yang Allah titipkan kepada kita, tapi kita bisa bersyukur dan kita bisa istiqomah kepada Allah, itu jauh lebih baik. Ustaz, aku minta selalu kepada Allah. Ustaz, aku selalu doa kepada Allah, Allah tidak kabulkan. Bapak Ibu, Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan apa? Jangan karena keterlambatan Allah mengabulkan doa yang kau tujukan kepadanya, lalu hatimu engkau balikkan. Awalnya beriman, kemudian engkau tidak beriman. Kau minta sama Allah, Allah tidak kabulkan, Allah belum kabulkan. Bukan Allah tidak kabulkan, tetapi Allah tunggu saat yang tepat. Kapan saat yang tepat engkau layak mendapatkan? Tapi kalaupun sampai mati kau tidak mendapatkannya, berbaik sangka dengan Allah. Kenapa? Allah tahu mana yang terbaik buat kita. Asya'an takrahu syai'a wa huwa khairun lakum wa asya'an tuhibbu syai'a wa huwa syarrun lakum. Boleh jadi apa yang kau benci Allah kasih kepadamu bukan karena Allah benci, tapi itu yang terbaik. Boleh jadi apa yang kau cinta Allah enggak kasih bukan karena Allah enggak cinta, tapi itu yang terbaik. Tapi kalau kita ikhlas itu jauh lebih indah. Terakhir dari saya Bapak Ibu, saya ingatkan kita semua dengan kisah Luqmanul Hakim. Kisah Luqman. Ketika Luqman suatu hari ingin berjalan dengan anaknya, dia jalan dengan anaknya menuju sebuah tempat. Lalu ternyata di tengah perjalanan anaknya tertusuk duri kakinya. Kaki anaknya tertusuk duri. Lalu mereka berhenti sejenak. Lalu Luqman mencabut duri yang menancap di kaki anaknya. Setelah dicabut Luqman, apa kata anaknya? Wahai ayah, kakiku sudah tidak sakit karena durinya telah engkau cabut. Mari ayah kita lanjutkan perjalanan. Apa kata Luqman? Tidak nak. Berhentilah kita sejenak, istirahatlah kita sejenak. Karena Allah pasti memiliki rahasia yang lebih indah. Kenapa Allah memberhentikan langkah kita di tempat ini, walaupun hanya meletakkan duri kecil yang menancap di kaki. Berhenti mereka sejenak. Berhenti. Ternyata Allah menjawabnya tidak lama Bapak Ibu. Tidak lama. Besok harinya tersiar kabar apa? Ternyata rumah yang rencananya mereka mau tumpangi tidur malam itu kalau mereka melanjutkan perjalanan,
rumah itu ternyata terbakar malam hari itu beserta isi-isinya. Jadi begitulah cara Allah, begitulah cara Allah mencintai dan menyelamatkan hamba-hambanya. Bapak Ibu, kita tidak disuruh menghitung berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi Allah suruh kita untuk bersyukur dengan nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Demikian saja Bapak Ibu, 20 menit mohon maaf kelewatan batas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.